Hello, good morning, student. How are you today? Hopefully you're fine. Okay, are you ready to study with me today? Okay, good. In the math lesson today, we going to learn about word problem ratio. Our learning goal for today is to solve problems involving ratio. Jadi anak-anak, hari ini adalah pembelajaran lanjutan dari pembelajaran yang sudah kamu terima pada pertemuan sebelumnya tentang perbandingan. Nah, secara khusus hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan. Oke? For the first, we will review again. Kita akan mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke? Look at the picture. There are 6 stars and then 8 circle. Pada gambar ada 6 bintang dan 8 lingkaran. Okay. What the ratio of circle and star? Bagaimana perbandingan antara lingkaran dan bintang? Atau kalau boleh balik, the ratio of star and 2 circle? Okay. Ratio of star and circle are 6 to 8. Jadi perbandingannya adalah bintang terhadap lingkaran adalah 6:8. Tidak boleh dibalik ya. Kalau yang disebutkan perbandingan antara bintang dan lingkaran berarti sebutkan jumlah, tuliskan jumlah bintangnya terlebih dahulu baru jumlah dari lingkarannya. Oke? Nah, berarti perbandingannya the ratio of star and circle is 6 to 8. 6:8. Tetapi perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya adalah membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Harus dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan yang merupakan faktor dari 6 dan 8. Faktor 6 dan 8 adalah 2. Ya, faktornya 6 dan 8 adalah 2. Jadi dibagi 2. 6 divided with the 2 is a 3, and then 8 divided with the 2 is a 4. So the ratio of star and circle is a 3 to 4. Jadi perbandingan antara bintang dan lingkaran adalah 3:4, atau kalau dinyatakan dalam bentuk yang lain, stars, jadi begini ya, sama saja dinyatakan dalam bentuk bintang per circle, gitu juga boleh. Jadi 3:4, artinya sama. Oke. Kalau Boolean balik sekarang, circle to star, jadi perbandingan antara lingkaran dengan bintang adalah, ya berarti harus dibalik juga karena yang lingkarannya 4:3 atau 4:3 dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke, masih ingat ya? Oke. Okay, now we going to continue about word problem of ratio. Okay, for the first examples, Joseph has 6 goats and 8 cows on his farm. Find the ratio of the number of goats to the number of cows on his farm. Joseph memiliki 6 kambing dan 18 sapi pada peternakannya. Oke, 6 kambing dan 18 sapi pada peternakannya. Find the ratio, temukan perbandingan dari jumlah kambing dan jumlah sapi pada peternakan tersebut. Oke, let's answer. Untuk langkah pertama, kamu harus mengetahui dari soal tersebut apa saja yang diketahui. Oke. Nah, there are goat is a 6. Ada 6 kambing dan ada 18 sapi yang diketahui dari soal. Begitu ya. Nah, berarti permintaannya adalah temukan perbandingan antara jumlah kambing dan jumlah sapi. Berarti apa yang kamu bandingkan? Ya, berarti perbandingan antara jumlah kambing dan jumlah
sapi. Ingat, hati-hati menentukan angkanya karena tergantung perbandingannya apa dengan apa. Oke? Berarti perbandingan antara kambing dan sapi adalah 6:18. Oke, pastikan yang ini adalah kambing 6 yang di depan ya. Lalu dibandingkan dengan jumlah sapinya adalah 18. Oke, pastikan ini sudah pada angka yang benar sesuai dengan perbandingan yang diminta. Oke, sampai di sini mengerti ya? Next, perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Artinya 6:18, kalau kedua angka ini masih bisa disederhanakan dengan membaginya dengan faktor keduanya, berarti harus diselesaikan, harus disederhanakan dulu. Oke, write the ratio in its simplest form. Harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Paling sederhana artinya bagian kedua angka itu tidak lagi bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Oke, berarti angka 6 dan 18, faktor keduanya adalah 6. Sama-sama bisa dibagi 6. Berarti dibagi 6. 6 dibagi 6, 18 juga dibagi 6. Berarti 6 dibagi 6 adalah 1, 18 dibagi 6 adalah 3. Berarti, so, the ratio of the goat to the cows is a 1:3. Ya, jadi perbandingan antara jumlah kambing dan jumlah sapi adalah 1:3. Oke, ini contoh yang pertama. Kira-kira mengerti anak-anak ya? Oke, next. The second examples. On a rainy day, Mr. Lee sold 56 umbrellas and raincoats altogether. He sold 24 raincoats on that day. A. Find the ratio of the total number of umbrellas and raincoats sold to the number of raincoats sold. And then B. Find the ratio of the number of umbrellas sold to the number of raincoats sold. Oke. Pada hari hujan, pada musim penghujan, Pak Lee menjual 56 payung dan jas hujan bersama. Artinya jumlah yang terjual itu totalnya adalah antara payung dan jas hujan adalah 56. Total yang terjual. Jika Pak Lee menjual 24 jas hujan, jadi dari 56 itu jumlah jas hujan yang terjualnya adalah 24. Berarti sisanya adalah payung, begitu ya. Pertanyaannya, tentukan berapa perbandingan antara jumlah payung dan jas hujan yang terjual dibandingkan dengan jumlah jas hujan yang terjual. Berarti ini perbandingan antara total keduanya dibandingkan dengan hanya jas hujannya saja. Oke, berarti kita bisa melihat bahwa umbrella and raincoat jumlah antara payung dan ini ya, berarti ini total ya. Jumlah antara payung dan jas hujannya adalah 56 totalnya. Lalu jas hujan sendiri ada 24. Oke? Pertanyaannya yang pertama, perbandingan antara total dibandingkan dengan jas hujannya saja. Oke, berarti ini ya, mintanya total dibandingkan dengan jas hujannya saja. Jangan terbalik. Oke? Berarti 56 dibandingkan 24. Oke, sampai di sini mengerti? Ingat, write the ratio in its simplest form. Harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, berarti bagilah keduanya dengan faktornya mereka. Dibagi dengan faktornya adalah 8. Berarti dibagi 8. 56 dibagi 8 adalah 7. 24 dibagi 8 adalah 3. So, the ratio of umbrella and raincoats to raincoats sold is a 7:3. B. Find the ratio of the number of umbrellas sold to the number of raincoats sold. Ini tentukan perbandingan antara jumlah payung yang terjual dibandingkan dengan jumlah jas hujan yang terjual. Ya,
Ini jumlah payungnya saja dan jumlah jas hujannya. Berarti umbrella, jumlah payung kita dapatkan dari mana? Kalau totalnya 56, sedangkan di antara 56 itu adalah payung dan jas hujan, sementara jas hujannya ada 24, maka jumlah payungnya adalah kita dapatkan dari selisih keduanya, selisih total dengan jumlah jas hujan. Berarti ditemukan 32. Berarti yang 32 itu adalah jumlah payung yang terjual. Berarti perbandingan jumlah payung dibandingkan dengan jumlah jas hujan adalah 32 dibandingkan dengan 24. Sama aturannya, tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Berarti dibagi dengan faktornya. Faktor antara 32 dan 24 sama-sama dibagi 8. Berarti 32 dibagi 8 adalah 4, 24 dibagi 8, 3. So, the ratio of the umbrellas to the raincoat shawl is 4:3. 4:3. Okay? The third examples of word problem. Monica had 4,200 rupiah. Eleonora 1,800 rupiah at first. Jadi Monica memiliki uang 4.200 dan Nora memiliki uang 1.800. Monica then gave 600 rupiah to Nora. Kemudian Monica memberikan 600 rupiah kepada Nora. Oke, semula Monica 4.200, lalu diberikan 600 kepada Nora. Nora semula 1.800, lalu mendapat 600 dari Monica. Oke, what was the ratio of the amount of money Monica had to the amount of money Nora had in the end? Berapa perbandingan jumlah uang yang dimiliki Monica dan jumlah uang yang dimiliki Nora pada akhirnya? Pada akhirnya itu berarti maksudnya setelah Monica memberikan uang 600 rupiahnya kepada Nora. Begitu ya anak-anak ya? Oke, let's answer. Monica, uang Monica semula 4.200. 4.200 kalau dia memberi kepada Nora, berarti bagaimana dengan uangnya Monica? Oh ya, berarti uangnya berkurang. Berkurang sebanyak 600 rupiah. Begitu ya anak-anak ya. Jadi 4.200 itu kita kurangkan dengan 600 rupiah. Jadi ada 3.600 rupiah. Ini uang Monica setelah memberi 600 rupiah kepada Nora. Lalu Nora semula 1.800 karena diberi oleh Monica berarti ditambah 600 berarti jumlah uangnya Nora sekarang adalah 2.400 rupiah. Oke, sampai di sini dulu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah temukan perbandingan antara jumlah uang mereka berdua, Monica dibandingkan dengan Nora setelah penambahan dan pengurangan itu, maksudnya begitu ya. Oke. Jadi perbandingannya Monica to Nora is 3,600 to 2,400. Jadi 3.600 dibanding 2.400. Caranya sama. Oke, write in the simplest form. Tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Caranya ya dibagi. Cara membaginya bagaimana Bu Lia? Kalau kesulitan nolnya dibuang dulu. 2 nol ini sama-sama dibuang. Oke, tinggal 36 dan 24. 36 dan 24 faktor di antara keduanya adalah 12. Jadi sama-sama bisa dibagi 12. Dibagikan 12 jadi 2, 2, 2. Ya, 3 banding 2. Berarti so the ratio of money Monica to the money of Nora are 3 to 2. 3 banding 2.
Oke, sampai di sini mengerti ya? Mudah ya? Oke. Oke, anak-anak. Kalau masih belum mengerti, kamu bisa membuka lagi, menyimak kembali video yang Bu Lia sudah berikan. Kalau masih ada pertanyaan tidak mengerti, kamu bisa membuka di buku paketmu. Dan boleh bertanya kepada Bu Lia. Chat langsung pribadi ke Bu Lia, oke? Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hati-hati kalau keluar rumah. Tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.